Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan materi mengenai pengembangan kesehatan mental di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan dunia kerja. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Nisrina Rafifahaya, yang kedua ada Diana Ratna Saputri, yang ketiga ada Ilham Marito Setiaji, lalu ada Tanisa Asdiani, dan saya sendiri Sica Adestia Silvia Dewi. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilahkan. Keluarga merupakan suatu sistem yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang hidup bersama dengan saling berbagi kasih sayang, kebahagiaan, saling melindungi, serta terbentuk kerjasama karena adanya unsur pernikahan yang sah menurut hukum. Seorang ahli bernama Geldart mengemukakan 3 fungsi keluarga, yaitu yang pertama, keluarga adalah sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Apabila ada kebutuhan anggota keluarga yang dirasa perlu untuk dipenuhi, maka merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas keluarga yang dibangunnya. Yang kedua, keluarga menyediakan lingkungan yang cocok bagi reproduksi dan pengasuhan anak-anak. Hal ini dikarenakan anak tidak mampu untuk mengasuh dirinya sendiri dan memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang tuanya. Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu rasa aman, keselamatan, dan terpenuhinya pangan. Yang ketiga, keluarga memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang luas kepada masyarakat di sekitarnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa keluarga berperan penting dalam memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, ada beberapa masalah-masalah yang dapat timbul dalam suatu keluarga, yaitu yang pertama adalah masalah komunikasi. Pasangan suami istri yang putus komunikasinya, maka dapat menimbulkan masalah lain seperti terjadi miskomunikasi, muncul rasa khawatir berlebih, hingga timbul rasa kecurigaan yang dapat membuat hati tidak tenang. Yang kedua, sikap egosentrisme. Sikap egosentrisme masing-masing suami istri merupakan penyebab pula terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada pertengkaran secara terus-menerus. Yang ketiga, masalah ekonomi. Dalam hal ini ada 2 jenis penyebab krisis keluarga, yaitu kemiskinan dan gaya hidup. Yang keempat, masalah kesibukan. Yang kelima, masalah pendidikan. Jika pasangan suami istri sama-sama memiliki pendidikan yang tinggi dan baik, maka wawasan mereka tentang kehidupan keluarga dapat lebih mudah dipahami oleh mereka sendiri. Bukan berarti bagi pasangan suami istri dengan pendidikan yang lebih rendah itu tidak dapat memahami kehidupan keluarga. Bukan, tetapi pasangan dengan kualitas pendidikan yang lebih baik cenderung dapat lebih memahami lika-liku kehidupan keluarga dibandingkan dengan pasangan suami istri dengan pendidikan yang lebih rendah. Yang keenam, masalah perselingkuhan. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan, misalnya kesibukan bekerja karena terlalu fokus hingga berujung pada nyaman dalam bekerja sehingga terkadang lupa akan keluarganya. Lalu karena faktor orang ketiga yaitu mertua yang terlalu menekan atau terlalu ikut campur dalam urusan keluarganya sehingga anggota keluarga lain merasa tidak nyaman dan melakukan perselingkuhan. Yang ketujuh, jauh dari agama. Jika keluarga jauh dari agama dan mengutamakan materi serta dunia semata, maka tunggulah kehancuran dari keluarga tersebut. Pengembangan kesehatan mental di lingkungan keluarga dapat dilakukan melalui kegiatan konseling keluarga. Konseling keluarga yang dilaksanakan berorientasi pada pengentasan masalah-masalah di atas, masalah-masalah tadi yang berpotensi untuk terjadinya ketidakkesehatan secara mental. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai kesehatan mental di lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah, kesehatan mental dipengaruhi oleh pimpinan dan para guru dengan menciptakan iklim di sekolah, baik fisik, emosional, sosial, maupun moral spiritual, sebagai upaya pengembangan kesehatan mental siswa yang lebih optimal. Dengan pemahaman akan kesehatan mental siswa, guru dapat memahami masalah kesehatan mental yang dapat ditangani sendiri maupun masalah yang harus mendapatkan penanganan khusus oleh ahli yang lebih profesional. Tidak sedikit pula siswa yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan kesehatan mentalnya.
karena terhambat seperti masalah penyesuaian diri, konflik dengan orang tua dan teman, masalah pribadi, dan masalah akademis. Dan masalah lain yang dapat menghambat eksplorasi siswa, yang bahkan dapat menyebabkan siswa mengalami stres. Program kesehatan mental di masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai pencegahan, melainkan juga sebagai upaya peningkatan kesehatan mental masyarakat itu sendiri. Nah, kesehatan mental ini mengusahakan agar setiap manusia dapat mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. Orang yang sehat mentalnya akan lebih mantap, sebab ia lebih mampu menghadapi stres-stres dalam kehidupan. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan dan kemajuan sebuah negara. Pembangunan negara akan lebih cepat jika manusia-manusia yang sebagai sumber dayanya itu memiliki mental yang cukup baik. Hal ini karena berpengaruh terhadap produktivitas dan keefisienan mereka dalam bekerja. Berbagai penyebab munculnya masalah kesehatan mental yang ada di masyarakat. Yang pertama, timbulnya pengharapan yang banyak. Harapan-harapan yang timbul seperti ingin menikmati kebahagiaan hidup, hidup dengan ekonomi yang berkecukupan, dan harapan-harapan yang lain. Jika harapan-harapan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengalami frustasi dan menghambat kinerja diri. Lalu yang kedua, meningkatnya permintaan kebutuhan. Semakin banyak permintaan kebutuhan, maka akan semakin naik pula kebutuhan standar hidupnya. Apabila tidak terpenuhi, maka akan menjadi bumerang, menjadi pikiran dan stres bagi dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, penerapan teknologi modern. Hal ini akan mengubah tata cara kehidupan masyarakat apabila tidak disertai dengan persiapan mental. Orang-orang yang tidak dapat menyesuaikan diri pada situasi yang baru akan merasa stres pada dirinya. Contohnya penerapan teknologi itu seperti apa? Dengan adanya televisi, dengan adanya internet, budaya luar, atau kita dapat dengan mudah melihat orang lain dengan penampilan yang nyentrik, penampilan yang kita inginkan gitu, akan membuat diri kita menjadi insecure dan menjadi stres ketika hal itu tidak dapat terpenuhi. Lalu yang selanjutnya adalah urbanisasi. Nah, perpindahan ini secara tidak sadar akan memecahkan keluarga yang tadinya satu keluarga dikumpulkan dalam satu wilayah yang sama, namun karena perpindahan ini mereka harus terpisahkan dari satu sama lain. Lalu yang terakhir yaitu kepadatan penduduk. Sebagai contoh, program kesehatan jiwa berbasis masyarakat yang sudah ada di Indonesia, yaitu ada di wilayah Yogyakarta. Ada di Puskesmas Godean 1 Sleman, Puskesmas Temon 1 Kulon Progo, Puskesmas Wonosari 1 Gunung Kidul. Nah, ini program itu rintisan dari Pusat Rehabilitasi Yakum yang berlangsung selama 4 tahun dan ditujukan bagi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Program ini untuk memberikan pendampingan kepada ODGJ agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dan agar mereka dapat terintegrasi secara sistem di masyarakat. Untuk selanjutnya adalah masalah kesehatan mental di lingkungan tempat kerja. Lingkungan tempat kerja tidak hanya menjadi tempat untuk mencari nafkah, persaingan bisnis, dan peningkatan kesejahteraan hidup, namun juga dapat menimbulkan masalah pada kesehatan mental, yaitu menjadi sumber stres pada diri sendiri tersebut. Oleh karena itu, kesehatan mental pegawai harus diperhatikan. Berikut ini ada beberapa masalah stres yang sering muncul di lingkungan kerja yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Di antaranya adalah A. Kekecewaan, yaitu kekecewaan atas kurang terjaminnya kesejahteraan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan honor atau gaji yang diterima tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. B. Konflik di tempat kerja. Hal ini dapat terjadi apabila ada pertentangan dengan rekan kerja atau dengan kolega dan atasan. C. Pekerjaan yang dijalani tidak sesuai dengan passion dan kemampuan diri seseorang. D. Kompetisi atau persaingan yang tidak sehat antar rekan kerja dan pimpinan. E. Beban kerja yang terlalu berat, terlebih jika honor yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan. F. Lingkungan kerja yang kurang kondusif, di antaranya tempat kerja kotor, ventilasi udara yang sedikit, dan terlalu bising. G. Waktu istirahat dan hari libur yang diberikan kurang jika dibandingkan dengan waktu bekerja yang padat.
H. Jenjang karir atau kenaikan pangkat yang tidak tertata dengan baik. Dan I. Tidak adanya suatu komunikasi yang terbuka antara pimpinan dan karyawan. Dalam suatu lembaga atau perusahaan, jika terdapat masalah-masalah kesehatan mental tersebut, maka akan terjadi suatu stagnasi produktivitas kerja di kalangan pemimpin dan karyawan. Hal ini dapat mengakibatkan kebangkrutan pada lembaga atau perusahaan tersebut. Maka dari itu, pimpinan lembaga atau perusahaan sebaiknya memperhatikan kesehatan mental para karyawannya agar tercipta kondisi yang kondusif dan target perusahaan bisa tercapai. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya berikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Kesehatan mental merupakan suatu faktor yang sangat berpengaruh pada diri setiap individu. Karena dengan memiliki kesehatan mental yang baik, tentunya akan mempermudah seseorang dalam beraktivitas. Sebaliknya, jika kesehatan mental terganggu, akan menghambat aktivitas individu. Beberapa ruang lingkup yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, yaitu antara lain dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat, serta lingkungan kerja. Dalam lingkungan keluarga, seperti kebutuhan ekonomi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Dalam lingkungan sekolah dan masyarakat, kesehatan mental pengaruh pimpinan dan pendidik sangat berpengaruh guna mendidik siswa serta menciptakan iklim dan suasana yang nyaman untuk pembelajaran. Selanjutnya, dalam lingkungan kerja, gejala stres akibat pekerjaan yang berat kerap menjadi faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan mental para pekerja. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan guna menyusun materi. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.